Hai semua, balik lagi dengan saya Reski. Setelah kemarin kita belajar tentang final berdasarkan parameter ID-nya atau kita buat validasi untuk parameter ID-nya. Nah, selanjutnya kita akan buat fitur selanjutnya yaitu untuk update dan juga delete-nya. Ya kan kita buat untuk fungsi service dan juga controllernya. Nah, pertama di sini kita buat dulu untuk DTO-nya untuk update data kita. Itu untuk request body-nya kita buat validasinya juga. Nah, untuk validasi update-nya sendiri di sini sebenarnya hampir sama dengan create, cuman bedanya kita buat optional. Jadi kita buat di sini optional. Kalau untuk update artikelnya, supaya kita tidak ubah-ubah semua rules atau semua aturan yang kita buat di dalam create artikelnya ini, kita bisa buat yang namanya method. Yang mana method sendiri atau method tag, yaitu contohnya di sini dia buat sebuah DTO yaitu create get DTO. Yang mana sini dia wajib diisi semua ya untuk field name, umur sama grade. Yang mana untuk update-nya kan hampir sama, dia harus dibuat seperti ini untuk inputan-inputannya atau field-fieldnya. Bedanya mungkin di update-nya ini kita buat dia optional, yaitu kita cuma bisa isi salah satunya saja kalau kita ingin update salah satunya atau tidak semuanya yang kita ingin update. Nah, untuk pembuatannya kita bisa buat Muppet yang nanti di sini untuk export update DTO-nya kita panggil partial type, kemudian panggil fungsi create DTO-nya untuk mengambil semua field dan juga rules yang kita buat di create DTO. Cuman bedanya di update itu semua fieldnya itu optional atau tidak wajib diisi. Nah, ini kita bisa langsung buat. Kita masuk ke dalam codingan, kita buka terminal, kita lakukan instalasi dulu untuk method types-nya di dalam terminal atau dalam aplikasi Nest kita. Nah, untuk instalasinya itu kita jalankan npm install, kemudian min save, kemudian add nest slash method types, itu untuk menginstal fungsi dari method types-nya. Ini kita enter. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Nah, setelah selesai kita lakukan pembuatan dari DTO-nya. Kita buat di sini, klik kanan. Kita sebut namanya update article DTO.ts. Kemudian kita import beberapa fungsi yang kita butuhkan seperti partial type dari Nest Muppet types, dan juga kita import DTO dari create-nya, create article DTO. Kemudian kita lakukan ekspornya di sini, ekspor class dengan nama update article DTO. Dia adalah kelas turunan extends dari partial type yaitu create article DTO. Jadi kita buat semua inputannya dalam update artikel ini optional dari create article DTO-nya. Nah, di sini karena dia berupa kelas, kita buat dalam kurung tutup kurung. Nah, tahap selanjutnya kita akan coba buat untuk service-nya. Kita buka di artikel service di sini. Nah, di sini kita akan buat fungsinya untuk update datanya. Nah, kita buat di sini namanya update article by params. Kemudian di sini kita buat artikel untuk inputannya berdasarkan interface artikelnya. Kemudian di sini update artikel DTO, yang mana untuk nilainya itu dari update artikel DTO yang kita import ya, kita buat tadi di sini untuk request bodinya. Nah, kemudian untuk outputnya sendiri itu berdasarkan interface dari artikel. Nah, kemudian untuk update-nya sendiri kita akan gunakan di sini metode sederhana yaitu object titik asing. Nah, untuk fungsi dari objek asing ini penjelasannya ada di bawah. Silakan dibaca. Nah, yang mana nilainya itu kita ambil targetnya dulu. Targetnya berdasarkan
inputan artikel kita yang ada di sini. Kemudian untuk update-nya berdasarkan update artikel DTO. Kemudian kita coba return nilai dari artikel seperti ini. Nah, kemudian kita buat juga untuk delete-nya, delete artikel by params. Yang mana untuk delete artikelnya di sini untuk inputannya atau parameternya kita ambil dari artikel data, kita sebut saja artikel data yang nilainya itu berdasarkan interface dari artikelnya. Nah, ini supaya kita bisa terima parameternya nanti, yaitu ID dari parameternya. Nah, kemudian titik 2 di sini kita buat void saja, kita tidak perlu return apa-apa untuk delete datanya. Kemudian di titik artikel, nah ini kita panggil artikel yang ada di atas, yang ini, yang berupa array, dan di sini kita hapus read only-nya karena kita ingin ganti nilainya, yang mana nilainya kita panggil this article, kemudian kita filter. Nah, ini kita lakukan filter untuk menghapus datanya, yang mana kondisinya itu dari artikel, sebut saja di sini setiap elemennya filter data, kemudian panah di sini filter data titik, kita bandingkan apakah ID-nya itu tidak sama dengan artikel data titik ID yang kita terima di artikel datanya. Kita buat kondisi seperti ini. Nah, kalau artikelnya itu tidak sama dengan artikel ID yang kita dapatkan, maka kita langsung lakukan penghapusan array-nya. Jadi dia akan buat array baru sesuai yang kita filter. Oke, selanjutnya kita tinggal buat controllernya. Kita panggil fungsi yang kita buat di sini di dalam controller datanya. Nah, di sini artikel controller kita atur di bagian put sama delete. Nah, di putnya sendiri kita atur dulu untuk paramsnya. Nah, paramsnya kita gunakan fungsi find one params seperti yang kita buat di atas. Untuk validasi dari parameternya, kemudian di sini add body untuk ambil request bodinya, yang mana request bodinya nilainya itu ambil dari DTO kita. Ini update artikel DTO titik 2, ambil dari DTO yang kita buat, update artikel DTO untuk nilainya. Dan jangan lupa ya, seperti biasa kita import. Nah, untuk outputnya itu berdasarkan objek dari interface artikel. Dan untuk letternya nanti kita jalankan dulu untuk fungsi find one or file jika di sini artikelnya tidak ditemukan berdasarkan ID-nya. Di sini const artikel sama dengan this titik find one or file, yang mana parameternya ambil dari params titik ID. Kemudian untuk return nilainya kita tinggal jalankan service yang kita buat tadi di artikel service titik, yaitu update artikel by params, yang mana nilai paramsnya itu berdasarkan update artikel DTO. Yang nanti untuk update artikel DTO nya dia bakal jalankan untuk nilai parameternya, untuk parameter kedua dari artikel service kita yang ada di sini. Yang ini ya. Oh ya, di sini harusnya kita masukkan dua parameter. Pertama bodinya, kemudian kedua itu parameternya. Jadi kita cek lagi di controller, ada yang kurang. Kita belum masukkan untuk data dari parameternya atau data dari data kita. Nah, kemudian request bodinya. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya di delete yang kita buat. Nah, delete sendiri untuk outputnya nanti itu berupa void. Dan kita coba belajar untuk ubah statusnya. Nah, untuk ubah status kita gunakan yang namanya http code. Untuk ubah status code-nya, kita coba ganti status code-nya dari http status
yaitu fungsi no content, yaitu kita tidak perlu tampilkan apa-apa di statusnya, yaitu untuk status 204, yaitu no content. Nah, di sini juga teman-teman perlu import fungsi yang kita butuhkan kayak HTTP kode sama HTTP status. Kemudian untuk params-nya di sini kita ganti berdasarkan validasi find1 params dan outputnya berupa void, dan kita tinggal jalankan service-nya di sini. Kita buat dulu kondisi seperti di atas berdasarkan find1 by parameternya. Kemudian this titik article service titik jalankan delete by params. Dia butuh objek dari artikelnya. Nah, di mana objeknya itu sudah disampung di dalam variable artikel ini. Sini tinggal artikel seperti ini. Nah, ini kita tinggal coba apakah fungsi update dan juga delete kita ini jalan. Kita jalankan dulu aplikasinya di terminal. npm run start.2 dev. Oke, sudah jalan. Kita masuk ke dalam Postman. Di Postman-nya kayaknya di sini data kita bakal terhapus lagi karena kita matikan servernya. Nah, di sini masih berupa array kosong, ditampil semua array-nya. Kita masukkan 3 data. Kita masuk ke tambah artikel. Di sini saya masukkan 2 data. Ini saya send. Nah, ini data pertama dengan status 201 berhasil. Data kedua di sini tes 111. Sini tes 111. Send. Ini berhasil. Kita cek tampil semua artikel. Ini datanya masuk ya. Ada 2 data yang sudah kita create. Nah, selanjutnya kita coba update datanya. Nah, kita coba update data untuk bagian title dengan ID yang ini. Kita ambil dulu ID-nya. Masuk ke parameter ID yang ada di sini. Kemudian kita coba ganti title-nya jadi tes 122. Kita ganti jadi tes edit. Title-nya di sini tes edit. Kita langsung send. Di sini berhasil mengupdate datanya. Kita cek ditampil semua artikel. Nah, ini berhasil juga untuk update title-nya dari parameter tertentu. Nah, di sini juga parameternya kalau kita salah masukkan nilainya, contoh kita ganti yang terakhirnya 56 jadi 55. Errornya bakal not found. Jadi masih aman juga untuk validasi parameternya. Nah, di sini juga kita kalau ambil ganti statusnya yang belum ada dalam enum status yang kita buat di interface-nya, contoh di sini oke. Nah, validasinya bakal jalan juga. Validasi dari create DTO-nya, yaitu status cuma bisa diisi sukses, pending, atau cancel. Yang mana oke tidak termasuk. Nah, jadi validasinya dari create validation, create DTO-nya juga bisa kita akses di dalam update artikelnya. Cuman di sini kita bisa masukkan optional kolom-kolom apa saja yang perlu kita edit. Jadi tidak harus semuanya yang perlu kita edit. Nah, kemudian terakhir yang delete. Kita coba delete yang tadi kita edit, yang ini. Ambil ID-nya. Kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian kita lakukan send. Nah, di sini dia bakal 4204, yaitu no content, jadi tidak ada konten dari responnya yang kita tampilkan. Jadi ini fungsi dari 204, jadi tidak ada konten yang kita lempar di dalam responnya karena memang harusnya pada saat kita delete datanya sudah tidak ada lagi atau sudah kosong. Mungkin sekian sedikit penjelasan untuk update artikel dan juga delete artikelnya. Di video berikutnya kita bakal coba untuk melakukan koneksi dalam database-nya. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.